Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam luar biasa di Senin pagi kita hari ini. Ini mengawali minggu kita hari ini dan alhamdulillah kembali DPP Forum PLKP menghadirkan salah satu acara, dan hari ini salah satu acara yang sangat luar biasa karena insya Allah nanti akan mendengarkan kita pembicara yang mungkin sudah banyak ditampilkan ya di YouTube kemarin di grup-grup WA, dan sudah hadir di tengah-tengah kita juga Pak Agung Fatwa. Alhamdulillah, terima kasih Pak Agung atas waktunya. Kang Agung ya kalau disebutnya ya kalau di Bandung gitu. Atur. Sebelum memulai acara, perkenalkan saya mungkin membuka acara dan termasuk nanti memoderatori untuk acara kita hari ini, tapi kayaknya belum afdol nih. Kalau acara hari ini belum dibuka, termasuk juga kita mendengar wejangan-wejangan kita dari Ketua Umum kita, Pak Ketum, Pak Ali, yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Pak Ali, apa kabar Pak Ali? Pak Ketum? Baik Om, sehat. Alhamdulillah sehat. Hadir di tengah kita juga nih Pak Ketum, para senior yang mungkin saya lihat ini Pak Dr. Suharsono. Terima kasih Pak. Ini luar biasa yang mungkin harusnya jadi kelihatannya kalau pembelajar yang senior-senior biasanya kan wah banyak acaranya, tapi sekarang meluangkan waktu dan ini sangat luar biasa bagi kita hadir Pak Suharsono di tengah-tengah kita. Tidak panjang lebar Pak Ketum menyampaikan mungkin termasuk membuka kita acara hari ini. Baik, Pak Ketum. Terima kasih Mas Afif, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Forum PLKP Jawa Barat yang ganteng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah ma ba'du. Adaitakumullah wala tuqati wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang sama-sama kita hormati, hadir Pak Dr. Suharsono. Beliau ini adalah salah satu penasehat Forum PLKP di DPP. Beliau juga narasumber. Beliau ini juga mantan Ketua HIPKI. Beliau ini adalah konglomerat pendidikan yang mungkin kawan-kawan bisa contoh bagaimana gaya kepemimpinan Pak Suharsono begitu cool. Jadi salah satunya adalah mencontoh Pak Suharsono menurut saya. Kemudian yang kami hormati narasumber kita, anak muda, Mas Agung Fatwa. Mas Agung Fatwa ini memang konsentrasinya di bidang memberikan semangat kepada kawan-kawan semuanya. Saya melihat bahwa semangat kawan-kawan ini mungkin karena gratis sehingga semangatnya mulai nurun. Awal-awal dulu kita mempunyai lebih daripada 500 setiap acara Senin pagi seperti ini.
Tapi sekarang ini mungkin karena gratis sehingga mulai menurun. Padahal pentingnya mencari ilmu. Seperti yang dikatakan Pak Suarsono tadi. Tolabul ilmi faridatun alal birri wa taqwa gitu. Mencari ilmu itu diwajibkan bagi seorang mukmin atau seorang muslim. Mulai dari lahir sampai dengan ajal. Ya. Mungkin Pak Syahrir, kawan-kawan sudah lupa dengan ayat itu atau hadis itu, mungkin perlu diingatkan kepada kawan-kawan. Saya melihat ketua DPD ini hari ini baru 2 gitu. Kalau perlu kita perlu instruksikan, tolong nanti Pak Syahrir atau Pak Afif selaku ketua DPD minta kepada sekjen untuk diwajibkan, gitu kira-kira, kepada semua ketua DPD dan semua ketua DPC mengikuti seminar setiap hari Senin. Kayaknya perlu begitu. Ya. Kalau diwajibkan itu harus hadir. Kalau tidak hadir, ya harus ada penggantinya. Kan ada KSP, ketua, sekretaris, dan bendahara. Ketuanya sibuk katanya, ya sekretarisnya sibuk katanya, ganti bendaharanya. Bendaharanya sibuk, ganti aja tiga-tiganya. Susah amat, gitu kira-kira. Jadi Indonesia ini kalau tidak ditegasin, nggak maju-maju. Indonesia ini harus tegas. Indonesia ini terlalu enak. Bahkan katanya begini, sebelum wabah COVID ini pengennya nyantai di rumah, tidur-tidur, ketawa-ketawa sama anak istri gitu. Sekarang katanya gini, sebelum saya besok kalau menjadi orang kaya raya mau tidur-tiduran di rumah, mau santai-santai, mau jalan-jalan, mau menikmati kehidupan sama anak istri. Nah, sekarang dengan wabah COVID ini belum kaya saja sudah dikasih, doanya sudah dikabulkan oleh Allah, gitu kira-kira. Makanya di dalam acara sekarang ini kita adakan yang namanya Seminar Nasional untuk Negeri. Saya berharap tidak hanya para penyelenggara kursus dan pelatihan yang ikut, tapi juga para manajernya kalau perlu. Instruksikan kepada para manajer-manajer, kepada para karyawan-karyawan ikut kalau perlu begitu. Kadang-kadang kita ini takut anak buahnya pinter. Akhirnya apa? Kalau anak buahnya takut pinter, akhirnya lembaganya nggak maju-maju juga. Ini yang terjadi. Motivasi yang akan diberikan oleh Mas Agung ini tentunya sangat dibutuhkan oleh seluruh komponen yang ada di lembaga khusus dan pelatihan. Kalau kita mengundang Mas Agung ini nggak cukup 10 juta. Kalau minimal 5 juta harus membayar Mas Agung gitu lah. Apalagi acara, dengan mengadakan acara seperti ini kalau kita tatap muka butuh dana lebih daripada 10 juta. Tapi sekarang karena terlalu mudah. Jadi orang Indonesia ini kan sudah masuk di dalam zona nyaman gitu. Dengan masuknya di zona nyaman inilah mereka tidak pernah menjadi maju karena berada di zona nyaman terus. Ini yang saya lihat. Sehingga kawan-kawan menjadi kurang termotivasi dengan, kalau perlu begini Pak Syahrir selaku host yang hebat, yang menungguin mulai dari buka pertama sampai buka hari ini gitu, usulkan aja ikut seperti ini bayar entah 100.000 entah 50.000 gitu, sehingga ini menjadi punya kekuatan. Kadang-kadang Indonesia ini di mal-mal itu didiskon malah nggak dibeli. Belinya yang harganya mahal malah. Karena mereka senang gengsi. Tapi kalau mereka digratiskan, katanya malah nggak ada harganya. Ini kan udah kewalik-walik. Kita maunya memberikan, apalagi begini, yang diberikan Pak Arsono kemarin begitu indah. Kalau yang disampaikan kepada Pak Arsono kemarin dipakai oleh seluruh pimpinan atau seluruh owner lembaga pendidikan yang ada di Indonesia, saya yakin lembaganya semuanya maju seperti Pak Arsono memimpin lembaganya. Karena apa? Semuanya sudah ditumpahkan kepada kawan-kawan.
sekarang bagaimana memberikan motivasi kepada para SDM yang ada di lembaga pendidikan. Kalau motivasi yang akan disampaikan oleh Mas Agung fatwa ini disampaikan, mampu kawan-kawan yang sekarang mendengarkan, yang sekarang mengikuti, mampu menyampaikan seperti apa yang disampaikan oleh Mas Agung ini, lembaganya mesti mampu. Kalau tidak mampu, bagaimana pertanyaannya? Tentunya undang Mas Agung, bayar 5 juta untuk menghadiri lembaga-lembaga kawan-kawan gitu. Ini yang tentunya perlu saya sampaikan. Yang namanya pengantar itu kalau kebanyakan menjadi tidak baik. Makanya cukup sekian saja. Terima kasih. Selamat mendengarkan. Oh ya. Tentunya marilah pagi hari ini seminar nasional untuk negeri Forum PLKP kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita buka dengan bacaan Al-Fatihah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Quran itu Fatihah itu adalah kesimpulan daripada 30 juz. Semoga apa yang disampaikan oleh Mas Agung fatwa ini adalah mewakili daripada juz-juz yang ada di dalam Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketum. Luar biasa penyemangat kita di pagi hari ini, dan mudah-mudahan ini menjadi penyemangat kita di awal minggu, termasuk juga di bulan ini, termasuk tahun ini. Alhamdulillah hadir di tengah kita nih teman-teman, rekan-rekan kita, para pengelola, termasuk mungkin juga ada pengurus dari Forum PLKP se-Indonesia. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah buat kita. Minimal kita ada usaha untuk, betul tadi kata Pak Ketum, bahwa belajar itu tidak ada hentinya, tidak ada matinya. Dan saya setuju mungkin nanti ke depan kita libatkan juga para karyawan kita atau manajer kita di lembaga kursus untuk ikut di program acara kita setiap Senin ini. Tidak panjang lebar, mungkin teman-teman semuanya, Pak Ketum izin saya langsung menyapa Kang Agung. Kang Agung, apa kabar? Siap. Kang Agung? Alhamdulillah, ya? Great. Great. Nah, kalau saya dengar Kang Agung itu ada satu pepatah yang selalu dia katakan great gitu ya. Saya pernah baca buku, ternyata untuk zaman sekarang memang good itu sudah tidak cukup ya. Jadi bagus itu sudah tidak cukup, tapi harus great. Jadi harus agak meningkat lagi nih. Nah, nanti Kang Agung akan banyak menyampaikan tentang gimana caranya kita bisa great. Itu aja sebagai pengantar dari moderator. Silakan mungkin Pak Syahril ada yang perlu ditampilkan dulu sebelum Mas Agung masuk. Silakan. Pribadi yang berkarakter positif dikenal sebagai life motivator. Memberikan motivasi merupakan panggilan jiwanya untuk berkontribusi membangun negeri tercinta, Indonesia. Semua berawal dari sebuah kota, tempatnya dibesarkan, Bandung, Lautan Api. Spirit hidupnya yang kuat telah mengantarkan dirinya membuat dan mengembangkan sebuah training motivasi yang menyentuh, menggugah, dan mengubah. Breaking the Habits. Training ini akan membawa seseorang menjadi pribadi yang great dan amazing untuk Indonesia. Jadi ketika kita kerja keras, bukan untuk uang yang kita dapat, bukan untuk mobil yang kita akan ganti lebih bagus, bukan hanya untuk renovasi rumah, bukan hanya untuk sekolahkan anak, tetapi apa? Ibadah kita, karena semuanya sudah ada, Pak. Ribuan alumni dari berbagai bidang, bagian maupun jabatan di perusahaan, BUMN, BUMD, swasta, ataupun instansi pemerintahan telah merasakan manfaatnya dan hasil dari training yang dikembangkannya ini. Selain itu, untuk menyebarkan spirit positif dalam kebaikan
yang lebih luas lagi, beberapa karya telah dihasilkan. The Akhlak Revolution 2008, Simfoni Kehidupan 2013, dan Breaking the Habits 2015. Namun demikian, sosok yang great dan amazing ini adalah tetap sebagai seorang ayah dari dua putri dalam satu keluarga yang harmonis. Inilah dia, Life Motivator Agung Fatwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, para pejuang kursus, dan satu lagi, Pak Moderator atau Brother Afif, bahwa hari ini hadir pahlawan-pahlawan kursus Indonesia. Wah, boleh kita kasih reaction dulu. Di bawah kanan ada reaction, boleh kasih reaction. Saya ingin kasih reaction dulu untuk Bapak dan Ibu dengan tepuk tangannya. Pak Ketum, terima kasih ya atas kesempatan kali ini bisa berbagi, sharing kepada, saya lebih suka mulai sekarang pahlawan-pahlawan kursus Indonesia. Ya, karena hari ini juga hadir ayahanda kita, Dr. ya, Suharsono. Assalamualaikum, Pak. Alhamdulillah, kita banyak sekali belajar dan banyak sekali tokoh-tokoh hari ini. Ada Bunda Ida, ada Bunda Sri yang saya kenal di Jawa Barat, di Kota Bandung, lalu ada Pak Asep dan kawan-kawan yang lainnya tentu. Saya tidak bisa absen satu-satu. Namun yang jelas kita sama-sama hari ini satu persatu kita punya niat untuk bagaimana kita menggunakan mode survive atau kita mode growth, mode bertumbuh. Kondisi saat ini di luar kendali kita sama-sama sudah melewati fase kurang lebih menjelang 6 bulan. Nah, apa kabarnya nih ya para tokoh, para pahlawan, pejuang kursus? Saya akan mengawali dengan sebuah pantun, ya sebuah pantun sederhana dicatat pada masa awal COVID. Banyak laut di Indonesia, cakep ya. Airnya bersih, nampak bening. Tugas kita sebagai manusia, keep never ending learning. Alhamdulillah ya. Jika kita sama-sama sudah sepakat bahwa tidak ada hari tanpa belajar, tidak ada kata berhenti untuk kita selalu belajar. Dan pada dasarnya DNA kita sebagai manusia adalah seorang pembelajar. Belajar untuk apa? Belajar untuk mampu bertahan dan beradaptasi. Situasi kondisi saat ini memberikan sebuah pengalaman baru, sejarah baru bagi kehidupan kita, di mana Bapak Ibu, ya, di mana kita selama ini membaca sejarah 100 tahun, 500 tahun, 1000 tahun yang lalu tentang sebuah wabah. Kabarnya hari ini kita bukan lagi sedang membaca sejarah, tapi kita menjadi bagian dari sejarah, pelaku sejarah yang bisa bercerita kelak ya kepada anak cucu kita atau kepada cicit kita kelak ya bahwa kita semua mampu bukan hanya sekedar bertahan tapi kita mampu untuk tumbuh di masa krisis, membawa kursus Indonesia ke arah yang lebih great tentunya. Izinkan share sedikit tentang perjalanan menulis buku. Ternyata tidak mudah, kita selalu berperang dengan pikiran kita. Kita selalu ya berusaha untuk bisa mengendalikan mindset kita. 2008 lahirlah buku yang pertama yaitu The Akhlak Revolution, lalu 2013 lahirlah buku Simfoni Kehidupan, dan 2015 hadir buku Breaking the Habit. 3 buku ini belum cukup untuk negeri kita yang begitu luas, sehingga tahun ini saya bertekad ya untuk menerbitkan 1 buku lagi di tahun 2020 di masa orang bilang masa sulit. Tapi justru di saat sulit itulah kita bisa melihat sebuah celah, melihat sebuah peluang di mana kita bisa menjadi pemenang. Jika setuju, Bapak dan Ibu, ya Akang, Teteh, Mas, Mbak, Om, Tante,
kasih reaction lagi dong ya. Jadi untuk sesi kali ini bisa jadi berbeda karena angkanya pun berbeda, 13. Di mana banyak sekali pembicara belum tentu ada yang mau di sesi 13. Dan hari ini saya menangkap peluang untuk menjadi pembicara di sesi ke-13. Boleh kasih reaction dulu ya. Keren. Thank you. Nah, di slide atau di layar, ya di layar laptop, di layar handphone, Bapak dan Ibu bisa lihat ada sebuah pilihan. Ya, di mana mindset-nya sudah terkunci, sudah fix, ada satu lagi mindset yang growth atau terbuka, siap bertumbuh. Kira-kira dari Bapak Ibu yang hari ini hadir, kurang lebih ada 81, langsung bisa gunakan slot di chat, katakan apakah Bapak Ibu menggunakan fixed mindset atau open mindset ya. Fix atau open, gitu aja, langsung ketik ya. Kalau open, tulis open. Boleh. Gitu dong, partisipasi ya. Karena yang saya dapatkan dari banyak orang-orang hebat ya, bahwa kesuksesan kita ada faktornya. Faktor yang menentukan adalah partisipasi. Salah satu faktor penting untuk kita bisa sukses, survive, menjadi pemenang adalah partisipasi. Salah satu bentuk partisipasi di dunia online yaitu chat, ya, chat, reaction. Lalu kita nanti gunakan alat tulis dan sebagainya untuk mencatat dan mengingat, ya, menyimpan ingatan kita di dalam bentuk catatan tertulis. Alhamdulillah sudah banyak yang mengatakan open mindset, maka saya akan lanjutkan sesinya. Kalau Bapak Ibu memang sudah sepakat, kita semua yang hari ini hadir 83 peserta itu open mindset. Boleh pegang bagian kepalanya, lalu katakan saya open mindset. Ya, karena istimewanya pertemuan virtual itu kita bisa sama-sama seperti kita bertemu secara offline. Izinkan nanti kita ada kesempatan di situasi yang memang sudah diperbolehkan, kita bisa jumpa, kita melakukan sebuah pertemuan. Insya Allah saya akan mengisi di bagian tersebut untuk kita bisa sama-sama langsung praktek. Saat ini secara virtual ya, kita partisipasi 100%. Nah, apapun yang terjadi, sekarang katakan sama-sama, baik itu di dalam hati, apapun yang terjadi, tersenyumlah. Siap ya. Boleh telunjuknya kanan dan kiri pegang bagian pipinya, didorong ke belakang sehingga dia senyumnya lebih lebar. Keren ya. Apapun yang terjadi tersenyumlah. Karena senyum dalam kendali kita. Suasana di luar, virus, ya kan, lalu situasi, kondisi, kewenangan pemerintah dan sebagainya itu di luar kuasa kita, di luar kendali kita. Apa yang bisa kita kendalikan? Senyum kita. Apa yang bisa kita kendalikan lagi? Pikiran kita. Maka sebelum saya memasuki materi ini lebih dalam, mari kita sama-sama katakan bersama, walaupun saya tidak dengar suara Bapak dan Ibu, katakan sekarang ya, saya, oke, pelan-pelan, saya adalah raja dari pikiran saya. Oke, kita ulangi sama-sama ya. Saya adalah raja dari pikiran saya. Siapa raja dari pikiran kita? Ya, saya orangnya. Setuju ya? Siap. Yuk kita lihat sama-sama. Kalau sudah sepakat kita adalah raja dari pikiran kita, maka perintahkan untuk kita selalu apapun yang terjadi tersenyumlah dulu ya. Sambil tersenyum, sambil neurologis kita atau bagian saraf kita di pikiran kita mencari jalan keluar menuju titik terang yang kita harapkan. Ketika kita tersenyum, maka jalur itu akan terbuka. Kita lihat. Kenapa tadi saya katakan ya apapun yang terjadi tersenyum, kita sama-sama diperkuat, kita adalah raja dari pikiran kita. Karena saya ingin mengajak seluruh peserta hari ini untuk sama-sama menyadari bahwa kita adalah termasuk kategori orang yang bahagia. Siapa yang setuju boleh kasih reaction-nya, kasih jempolnya juga boleh, atau ngangguk-ngangguk juga boleh sebagai bentuk partisipasi. Ya, apakah Anda setuju bahwa kita semua adalah orang yang termasuk bahagia? Karena bahagia adalah pilihan, bahagia adalah kendali dari diri kita. Bahagia bukan dari luar, tapi bahagia kita yang menciptakan. Kalau Anda setuju, boleh sambil anggukan kepala Bapak Ibu. Keren ya.
Orang bahagia itu, saya lanjutkan, adalah orang yang produktif. Ingat sama-sama, orang bahagia itu adalah orang yang produktif. Maka orang produktif, dia selalu punya tenaga. Orang produktif selalu punya tenaga dan membuat orang di sekitarnya bahagia. Sama-sama dong katakan sekarang, hari ini saya bahagia. Boleh, ya. Siap. Kasih tahu kanan dan kirinya, kasih tahu teman-teman di kantornya. Kalau ada asistennya, ada manajernya, ada karyawannya, ikuti. Ayo sama-sama kita katakan, hari ini saya bahagia. Alhamdulillah. Dan ciri-ciri dari orang yang bahagia, dan orang bahagia itu adalah orang yang produktif, maka ada 5 ciri khasnya. Ini dia. Yang pertama, bicara mentalitas. Saya yakin, hakul yakin, Bapak, Ibu, Akang, Teteh, Om, Tante, Ayah, Bunda, ya, para tokoh, para pahlawan kursus punya mentalitas. Dan kini saatnya mentalitas kita diuji. Jangan hanya siswa kita yang ujian, tapi kita sebagai pengelola, kita sebagai tokoh, kita sebagai pahlawannya, kita sebagai owner, kita pun sedang saat ini diuji. Dan ujian mentalitas kita langsung dari Allah. Langsung dari Sang Kuasa. Bahwa ujian ini bukan ujian lokal, ini bukan ujian nasional, tapi ini ujian internasional. Bicara mentalitas kita lagi diuji. Kalau mentalitas kita oke, akan selalu seperti ini. Lalu faktor yang kedua, ciri-ciri orang bahagia yang produktif, yang kedua adalah apa? Bicara kapasitas. Kapasitas kita selama ini seakan-akan sudah besar. Tapi hari ini kita sedang diperlihatkan kapasitas kita ternyata belum ada apa-apa. Masih banyak harta karun yang terpendam dari potensi diri kita, sehingga kita perlu mengeksplornya, kita perlu mengeluarkan tersebut, sehingga kapasitas kita lebih besar. Dan masalah ini tidak lebih besar dibanding kapasitas kita. Kemampuan kita mengelola, ya, baik mental, lalu kapasitas. Yang ketiga apa? Kita hari ini banyak sekali belajar tentang bagaimana menentukan skala prioritas. Skala prioritas kita selama ini, bisa jadi orientasinya follow the money. Ya, saat ini bagaimana kita punya prioritas melayani, maka money akan follow kita. Ya, jadi ini bicara tentang mindset mental kita. Ya, kalau kita follow the money, maka kita selalu kejar uang. Tapi kalau kita sama-sama mindsetnya, mentalnya adalah melayani, maka uangnya akan mengejar kita. Kita samakan dulu ya, samakan dulu frekuensinya. Siap, oke. Yang ketiga itu. Yang keempat adalah kita sama-sama sedang membuktikan bahwa kita punya kestabilan atau stabilitas kita perlu diuji. Ibaratnya Bapak Ibu, kalau kita menaiki satu kendaraan yang diuji stabil mobil tersebut, apanya? Shock breaker-nya di saat jalanan seperti apa? Mulus atau berbatu? Berbatu. Nah, hari ini kita sedang melakukan sebuah tes, ya. Kita sedang ada di jalan yang bebatuan sehingga kita bisa merasakan, mengecek kembali. Oh, disinilah di mana kita punya stabilitas, ya kan? Kita kalau kemarin selalu mendahulukan keinginan kita bicara cash flow, kita tidak saving, kita tidak membuka keran-keran yang lain, padahal potensi kita besar. Sehingga hari ini kita tersadarkan bahwa ada bagian-bagian dari kestabilan kita yang belum kita stabilkan. Saat inilah kita memperbaiki kestabilan itu sendiri. Dan faktor atau ciri-ciri yang kelima adalah kita bicara tentang fasilitas. Bahwa di era yang saat ini hadir itu lebih cepat dari apa yang kita pikirkan. Setuju apa sepakat? Ya, jadi masa depan itu hadir lebih cepat dibanding apa yang kita pikirkan. Banyak sekali prediksi yang meleset bahwa kondisi hari ini sebetulnya sudah diprediksi bisa jadi 5 tahun ke depan. Ya, 10 tahun ke depan.
Dan bahkan kita sudah sama-sama mengetahui 10 tahun yang lalu akan ada era digital. Tapi kita belum pernah terbayangkan hadir lebih cepat. Maka sekarang ketika kita bicara mental, kapasitas, prioritas, stabilitas, dan juga fasilitas, nikmati, syukuri bahwa kita hari ini sudah berada di zaman yang 5 tahun, 10 tahun ke depan kita mestinya dapatkan. Tapi zaman itu hadir lebih cepat. Ya, saya beberapa kali menggarisbawahi ya untuk Bapak Ibu yang mencatat bahwa penting sekali kita punya rasa syukur, rasa nikmat atas semua situasi kondisi yang kita alami. Karena ketika kita menguasai itu semua, kita akan lebih mudah menjalani fase kehidupan. Yuk kita lihat. Bapak dan Ibu, kita lihat yang berikutnya. Izinkan saya bertanya, boleh dijawab di dalam bentuk tulisan, ya di kertasnya, atau di chat. Pertanyaan pertama, apakah Anda sudah mulai menerima kenyataan ini? Ini pertemuan yang ke-13 loh, ya. Tapi saya izinkan bertanya dulu, bertanya kembali. Ya, apakah Anda sudah mulai menerima kenyataan ini? Kalau sudah, jawab sudah, ketik sudah, atau tulis sudah. Pertanyaan yang berikutnya, apakah Anda sudah mulai fokus menata masa depan? Ya, kalau sudah mulai fokus menata masa depan, tidak lagi banyak membahas masa lalu. Sepakat ya? Jadi kalau kita sudah fokus menata masa depan, kita tidak banyak membahas tentang masa lalu, apalagi keluhan, ya kan, masalah-masalah yang sudah lewat, ya sudah, kita fokus. Kalau sudah, ayo tuliskan. Pertanyaan yang ketiga, apakah Anda sudah mulai melatih keterampilan baru? Jadi jangan hanya peserta didik kita yang mendapatkan skill yang baru. Kita sebagai owner, kita sebagai pemilik, kita sebagai tokoh, kita sebagai pahlawan, kita pun ikut update, kita pun ikut upgrade skill kita. Kemampuan kita. Ya, kemampuan kita dalam hal yang baru. Ya, yang selama ini, aduh saya gaptek, saya nggak ngerti internet. Sekarang melatih, bisa. Waduh, kemarin semua kelasnya offline, pertemuannya offline, sekarang dibuat online. Bisa. Ya, kenapa? Karena kita melatih. Justru ini adalah kesempatan kita secara bersama-sama, gotong royong, melakukan perubahan, melatih hal-hal yang baru. Oke, keren ya. Bapak dan Ibu, saya buat catatan ini khusus ya, bahwa kepanikan kita itu hadir bukan dari luar. Tapi justru kepanikan kita sampai dengan saat ini karena hadir dalam pikiran kita. Maka pada saat kita diskusi dengan ketum, dengan sekum, dengan Brother Afif, bahwa materi apa yang tepat ya untuk sesi ke-13, nampaknya materi ini tepat, yaitu apa? Great mindset. Bahwa mindset kita perlu menjadi great. Nanti seperti apa saya akan bahas. Jika sepakat Bapak Ibu boleh kasih reaction, kepanikan itu hadir bukan dari luar, tapi kepanikan itu justru hadir dari dalam pikiran kita. Oh, udah mulai senyum-senyum ya. Sip. Yuk kita sama-sama lakukan gerakan sederhana ini. Stop mengeluh. Yuk sama-sama katakan stop mengeluh ke depan layarnya atau ke depan kameranya. Stop mengeluh. Ya, sekarang mulai lihat, mulai dengar dan rasakan, lalu lakukan apa yang bisa dilakukan. Stop ngeluh. Lihat, dengar, rasakan, lalu lakukan apa yang bisa dilakukan. Ya, siap? Bisa? Oke, kita udah stop nih. Jadi nggak ada lagi pembahasan di forum tentang ngeluh, tentang ya masalah-masalah, tapi kita justru fokus kepada solusi. Kita lihat ada peluang apa. Kita lihat di mana di situ ada sebuah kesempatan, opportunity. Ya, karena di setiap kejadian selalu ada musibah, bencana, atau hal negatif, dan selalu ada hal positif, ada opportunity, dan selalu ada peluang. Yuk, kita fokuskan kepada peluang itu sendiri. Bapak dan Ibu, Ayah Bunda, Kang Teteh, saya ada catatan lagi ya di masa pandemi di awal-awal, dan hari ini saya baru dapat kesempatan di pertemuan yang ke-13
di hadapan ya kurang lebih 90 peserta hari ini, saya ingin katakan bahwa ini adalah peristiwa yang besar. Ya, COVID ini adalah peristiwa yang sangat besar bahkan. Dan ciri-ciri dari sebuah peristiwa yang besar ada 3 hal yang akan dihasilkan. Yang pertama apa itu? Perubahan. Bagaimana perubahan itu bisa terjadi di tengah peristiwa yang besar. Justru ini adalah output yang pertama. Kalau kita belum berubah, LKP kita nggak berubah, sayang. Kalau kita masih mempertahankan, saya tuh uniknya begini. Ya, berarti Anda tidak akan dapatkan output dari peristiwa yang besar. Itu apa? Perubahan. Yang kedua, Bapak dan Ibu, para pejuang, para tokoh, para pahlawan khusus, ayo kita sama-sama ya dapatkan yang kedua outputnya, yaitu apa? Kesadaran. Kesadaran diri kita atas apa yang selama ini kita tengah kerjakan, lalu apa yang selama ini kita kejar. Sadari bahwa di dunia ini ternyata nggak ada apa-apanya kita. Jadi kalau ada tokoh-tokoh yang humble, rendah hati, karena sudah mendapatkan kesadaran lebih besar dibanding apa yang hari ini bisa jadi kita dapatkan. Jadi ini waktunya kita berlomba-lomba untuk bisa dapatkan dan menjadi pemenang. 2 hal saja dulu. Yang pertama adalah menjadi pribadi yang melakukan perubahan, berubah dari sisi sistem, berubah dari sisi strategi, kita melakukan perubahan-perubahan. Dan yang kedua adalah kesadaran. Yang ketiga, saya akan mengajak Bapak dan Ibu semua yang hari ini hadir ya untuk melakukan tindakan-tindakan besar. Kita nggak bisa lagi seperti cara yang kemarin. Kita nggak bisa lagi dengan cara-cara yang lama. Justru ini adalah saatnya kita melejit ya. Kalau kita hari ini ya membawa beban terlalu banyak, akhirnya kita kalah. Justru saat ini lepaskan seluruh beban. Ya, lakukan percepatan karena yang besar itu kalah dengan yang cepat. Ternyata yang cepat masih kalah dengan yang gesit plus persiapan. Jadi kita hari ini lakukan persiapan, percepatan dengan kegesitan kita, maka 1, 2, 3 tahun ke depan kita bisa membuktikan LKP kita, LKP secara Indonesia bisa mengangkat harkat martabatnya, ya, bisa mengangkat banyak siswa yang berprestasi karena kita sama-sama melakukan perubahan, kesadaran dan tindakan yang besar. Jika setuju, boleh kasih reaction dulu, ya. Oke, saya ingin dulu lihat dong wajah-wajahnya. Wah, ya, semua antusias. Kasih senyum, boleh open kameranya. Wah, saya lagi lihat-lihat dulu nih ya. Ya, saya jalan-jalan dulu lihat slide ya. Maksudnya lihat beberapa bagian karena ini terbagi 5 bagian. Oke, ada yang resen, boleh. Ada yang mau tanya juga boleh sambil saya tarik nafas dulu ya. Siap. Perubahan, kesadaran dan tindakan besar. Sip. Kalau ada yang mau tanya boleh ya. Kalau belum, saya akan lanjutkan. Bapak Ibu, Akang Teteh, izinkan saya akan memasuki materi lebih dalam lagi. Itu tadi opening dulu, pengkondisian dulu, membuka dulu ya catatan selama pandemi COVID-19 ini. Nah, ini adalah sebagai pengantar. Ya, pengantar yang kita sama-sama tahu bahwa sejatinya kecerdasan kita adalah kemampuan beradaptasi. Ya, jadi kalau bicara kecerdasan bukan soal angka-angka, bukan soal nilai-nilai, tapi apa? Kemampuan beradaptasi. Itulah kecerdasan sesungguhnya di tengah situasi kondisi yang tidak memungkinkan, menjadi kita mungkin di situasi kondisi yang sulit kita bisa membalik menjadi adanya kemudahan, adanya jalan, tentu kita libatkan ya kuasa Sang Pencipta, kuasa Allah. Yuk kita sama-sama Bapak dan Ibu. Great Mindset saya akan bahas kurang lebih 2 hari 2 malam. Oh enggak ya, saya akan bahas kurang lebih beberapa menit ke depan. Kita akan gerakan ibu jari, telunjuk, ya jari-jari di tangan kanan kita. Nanti kita akan praktekkan. Kita sama-sama boleh ya angkat ibu jarinya. Angkat ibu jarinya seperti ini. Walaupun saya tidak lihat, saya yakin Bapak Ibu ya semua peserta ada 90 orang lebih
sedang angkat ibu jarinya seperti ini adalah huruf G-nya. Ya, jadi kalau kita hidup ya melupakan huruf G ini, maka hidup kita akan begini. Ya, jadi kalau kita mau punya LKP, kita punya perusahaan, kita punya anak didik, ya kita punya kualitas karyawan yang begini, maka perhatikan huruf G-nya. Ya, saya langsung buka ya, huruf G-nya adalah goal. G-nya apa? Goal. Tujuan. Nah, situasi kondisi 6 bulan ini mengajari kita, mendidik kita, menempa kita. Sudah luruskah tujuan kita? Sudah kita tetapkankah apa yang menjadi goal kita? Goal hidup ini, goal perusahaan kita, tujuan. Ayo kita sama-sama lihat kembali, cek kembali goal kita. Paling seru itu kalau udah bicara goal, bicara sepak bola. Ya, tapi tidak hanya sepak bola, dalam hidup pun kita perlu punya goal, dalam ibadah pun kita perlu punya goal, ya, dalam kita hari ini pun kita perlu punya goal. Apa goal, apa tujuan Bapak Ibu hadir di acara ini? Dari yang rata-rata 200, 300, bahkan di awal-awal bisa 500, hari ini saya sangat bersyukur karena manusia-manusia yang ratusan tadi ternyata terpilihlah hari ini 96. 97 sama saya ya. 96 dan 97 sama saya. Nambah jadi 98 sama saya yang hari ini terpilih. Dirinya terpilih oleh kemauannya, dirinya terpilih oleh keadaannya, dan dirinya pun terpilih dan terpanggil oleh Allah bahwa menetapkan hari ini hadirlah Bapak Ibu di ruangan Zoom ini. Sip. Ya, jadi goalnya kita sama-sama luruskan. Dan goal biasanya tidak lepas dari 3 kategori ini. Pertama, bicara keuangan. Kedua, bicara kesehatan. Ketiga, bicara spiritual. Keuangan kita banyak belajar, pentingnya cash ya dibanding kredit. Ayo, ya ini sama-sama kita coba luruskan goal kita. Goal yang selama ini kita selalu ya mengambil lebih dulu sebelum kenyataan, padahal belum tentu menjadi kenyataan. Yuk kita sama-sama luruskan keuangan. Lalu yang bicara kedua, kesehatan. Kita punya goal, kita dilatih untuk bagaimana hidup lebih sehat. Goal yang ketiga adalah bicara spiritual. Sudahkah kita lebih dekat dengan Sang Pencipta? Bukan bicara rutinitas, tapi bicara esensi ibadahnya. Oke, ya bisa jadi kita sudah melakukan secara konsisten, tapi ternyata kita belum dapatkan esensinya. Maka inilah saatnya kita luruskan niat kita capai goal kita dengan prestasi. Huruf G-nya adalah goal. Nah, maka di goal ini kita sama-sama, kenapa kita perlu punya goal? Ada orang banyak bertanya, kenapa Gung saya perlu punya goal lagi? Saya ini usianya sudah 50, saya ini usianya sudah 60. Justru berapapun usia kita, selama masih ada nafas, selama masih jantung berdetak, disitulah kita perlu tetapkan dan capai goal kita. Karena dengan kita punya goal, maka kita punya mesin penggerak. Kalau kita punya goal, kita punya apa? Mesin penggerak. Ya, kita punya mesin penggerak karena goal kita spesifik. Kalau goal kita spesifik, mesin penggeraknya lebih bekerja lebih otomatis, tidak harus disuruh-suruh. Nah, karena apa? Karena goalnya berarti. Jadi kalau kita punya karyawan, dia nggak punya goal, kerjanya selalu disuruh-suruh. Ya, kalau diri kita nggak punya goal, kita selalu mood-moodan. Tapi kalau kita punya goal, maka kita akan susun. Jam ini ngapain? Besok apa yang kita lakukan? Evaluasinya seperti apa? Bla 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 bla. Berarti nggak goal tersebut? Ya. Yang keempat adalah ekologis, tidak dengan situasi kondisi saat ini. Ya, wah rasanya ingin buka pertemuan, ya nggak ekologis dulu dong. Tapi kalau menggunakan Zoom, menggunakan kesempatan kita untuk blended, ya pelatihannya di blend, ada online, ada offline, ada tugas yang dikirim WA, ada yang lewat audio, ada yang lewat YouTube. Tapi jadi repot, Gung. Itulah kenapa kita perlu melatih skill yang baru. Tidak hanya siswa kita, tapi kita pun perlu upgrade. Ekologis. Dan yang kelima adalah bagaimana kita semua sama-sama ketika kita punya goal, maka kita mencintai prosesnya.
Asik ya. Jadi huruf G-nya adalah goal. Tadi ada beberapa pembahasan. Satu diantaranya adalah bagaimana kita bisa mencapai goal kita dengan kita mencintai prosesnya. Yuk, Bapak dan Ibu, huruf R-nya, telunjuk ini mengingatkan kita bahwa pentingnya untuk realistis. R-nya apa? Realistis. Nah, kita sama-sama realistis. Seperti apa hidup yang realistis? Sederhananya seperti ini Bapak dan Ibu, ya, realistis sama dengan bertransformasi. Bersikap yang realistis dalam era perubahan. Kita mulai bisa menerima awal-awal, waduh, semua juga tegang, semua juga nggak enak. Tapi disitulah kita sedang dibantu, dikeluarkan oleh Allah untuk tidak terlena di zona nyaman. Ayo keluar. Jangan sekali lagi kau bersembunyi di balik kenyamananmu. Ayo, gitu loh. Ya, kalau kita lihat realistis gitu loh. Kita belajar, kita upgrade. Karena bicara belajar tidak bicara usia, tapi bicara di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Bapak Ibu, realistis adalah cara berpikir kita yang penuh dengan perhitungan dan sesuai dengan kemampuan. Kalau kita saat ini kapasitasnya sudah berusaha ternyata masih mengalami kesulitan, itulah pentingnya tim, itulah pentingnya organisasi. Tapi di mana kita membuka dulu bahwa kita ada kemauan, kita mau maju bersama, kita sama-sama bisa berkolaborasi, maka kita bisa melihat bagaimana masa depan melalui masa kini dan kita sudah melewati di masa lalu. Alhamdulillah 99 orang saat ini yang sudah bergabung termasuk saya, maka saya akan lanjutkan. Bapak Ibu, hidup yang realistis adalah, sama-sama yuk baca. Sama-sama kita baca sama-sama, dalam hati atau diucapkan juga boleh, sama-sama sama tim juga boleh, ditulis juga boleh. Hidup realistis adalah hidup yang optimis. Jadi kalau kita sudah tidak optimis, berarti hidup kita nggak realistis. 2, berpikirnya positif. Berpikir positif itu selalu bisa melihat maksud positif dari kejadian yang negatif. Ya, cuaca panas kita tidak bisa kendalikan. COVID virus di luar tidak bisa kita kendalikan, tapi bagaimana sudut pandang kita. Nah, siswa belum banyak, siswa belum datang. Ya, ekonomi hari ini lagi sulit dan terpuruk. Nah, bagaimana kita selalu berpikir positif? Disinilah kesempatan kita untuk berkreasi. Tidak bisa pakai jalan yang pertama, kita pakai jalan yang kedua. Nggak bisa pakai jalan 1-2, kita pakai jalan yang ketiga. Nggak bisa kita kolaborasi bikin jembatan bareng untuk nyebrang. Atau banyak hal. Ya, yuk berpikir positif. Yang ketiga adalah apa? Menerima kenyataan. Jadi kalau kita masih suka protes, kalau kita masih suka ngomel-ngomel, nyalah-nyalahin, ini tanda-tandanya kita, mohon maaf, hidupnya menjadi tidak realistis. Ayo. Kita sama-sama untuk berjuang menjadi manusia yang mindset-nya realistis. Keempat adalah hari esok akan lebih baik ya. Hari ini berarti lebih baik dari kemarin. Nah, maka kita sama-sama lakukan perubahan-perubahan. Yang kelima adalah bagaimana kita tidak lagi menyalahkan orang lain. Tidak menyalahkan lagi staf, tidak menyalahkan lagi manajer, tidak menyalahkan lagi diri sendiri, tidak menyalahkan lagi lingkungan. Ayo kita mulai hidup realistis. Ya, mindset-nya realistis, tindakan-tindakannya realistis. Yang terakhir dari realistis adalah tidak ada kesalahan yang tidak dapat diperbaiki. Bapak Ibu, Akang Teteh, ya, Ayah Bunda, para tokoh, ayo kita sama-sama, tidak ada kesalahan yang tidak dapat diperbaiki. Kita saling bergandengan tangan untuk membesarkan ya, tentu usaha kita dan organisasi kita. Tidak bisa kita pungkiri, kita pun memikirkan dapur kita. Tapi bagaimanapun kontribusi kita di organisasi menjadi sangat penting juga. Tentukan skala prioritasnya. Huruf E-nya adalah empati. Nanti di akhir sesi tanya jawab juga boleh ya. Yang ketiga adalah E-nya adalah empati. Empati adalah proses dari kejiwaan kita, turut merasakan, berbagi, ya saling tolong-menolong dan sebagainya. Tapi kalau baru melihat dan iba, itu baru simpati. Temannya ada XL, Mentari, Indosat. Ya, jadi prosesnya adalah dari simpati to empati.
Dari merasakan, baru melakukan sebuah tindakan. Jadi kalau kita sudah bertindak, maka kita sudah termasuk orang yang berempati. Kalau ada sedekah, kesempatan sedekah, kita sudah sedekah, berarti kita sudah empati. Kita bantu woro-woro, kita bantu memperkenalkan, kita bantu menyebarkan informasi yang positif. Kita sudah melakukan tindakan, berarti sudah empati. Yuk, kita lihat sama-sama Bapak dan Ibu, empati yang pertama kali perhatikan kepada diri sendiri. Ya, bahwa di mana kita hari ini berinvestasi waktu. Hari ini kita menyediakan 2 telinga kita, 2 pandangan kita, ya, pikiran kita, badan kita untuk stay, melihat, menyaksikan, mendengar, dan merasakan bersama-sama, walaupun dalam bentuk virtual, ya kita sedang melakukan mengasah empati terhadap siapa? Diri kita sendiri. Lalu pada saat kita terus berjuang, terus melakukan, mencari solusi, sebenarnya kita sedang empati kepada keluarga. Kita memperbaiki hubungan dengan sesama, kita sedang empati kepada lingkungan, termasuk kepada alam semesta. Dan faktor yang keempat adalah ketika kita melakukan 3 hal tadi, diri sendiri, keluarga, dan lingkungan, sebenarnya kita sedang empati kepada masa depan kita. Empati kepada generasi ke depan kita. Makanya saya katakan tadi pahlawan-pahlawan kursus hari ini kumpul untuk membuktikan dedikasinya, empatinya untuk masa depan Indonesia yang lebih berjaya lagi. Yuk kita lihat. Bapak dan Ibu, kita tidak sendiri, sepakat, setuju? Kita tidak sendiri, sepakat, setuju? Yuk kita sama-sama, kalau ada sebelah kanan boleh sambil nanti dikatakan yang sebelah kanan, kalau ada yang sebelah kiri sambil kita katakan sebelah kiri, atau kita sama-sama sekarang lihat dulu, rasakan ketika kita sadar kita tidak sendiri. Karena apa? Karena kelebihan ya kan dari kita bisa menerima. Ya, kelebihan kita adalah bisa menerima kekurangan-kekurangan di sekitar kita. Ya, itulah kelebihan yang kita miliki. Maka kita bisa menikmati. Tidak hanya itu, kita pun bisa membantu memberi peran terhadap kekurangan orang-orang sekitar kita. Perusahaan kita punya kekurangan. Perusahaan kita punya kelebihan. Ketika kita bisa menerima, kita bisa memberi, maka kita bisa menikmati hidup. Jadi orang-orang yang tidak bisa menikmati hidup karena dia tidak bisa menerima kelebihan dan dia tidak bisa memberi atas kekurangan orang lain. Di rumah tangga, di keluarga, di perusahaan, di organisasi, ketika kita tidak bisa menerima kelebihan dari teman-teman kita, maka kita tidak bisa menikmati kita berorganisasi. Ketika kita tidak bisa membantu, memberi atas kekurangan sekitar kita, maka kita pun tidak bisa menikmati itu. Maka untuk bisa menerima, ya, bisa menikmati dengan cara apa? Menerima dan memberi. Oke. Kalau lihat gambar ini, gimana perasaannya? Ya, kalau kakek nenek kayaknya pengen punya cucu lagi. Kalau yang masih muda-muda kayaknya pengen baby lagi. Tapi kalau lihat gambar yang satu ini, berubah nggak? Ya, sama-sama anak kecil, sama-sama ya gambar, tetapi rasanya jadi beda. Sebelumnya kita ingin sekali punya baby lagi yang lucu, anak yang mungil, yang lucu, yang pintar. Tapi ketika lihat ini, kok muncul rasa yang berbeda. Itulah ya Allah karuniakan mata, telinga, pikiran, dan tubuh ini dengan sempurna, ya supaya kita bisa mengolah rasa tersebut. Disitulah proses adanya simpati ke empati. Bapak Ibu, kalau bicara slide yang berikut ini, apa yang bisa kita empatikan? Dengan kita menjaga jarak, ini kita sudah berempati. Dengan kita kalau keluar, ini kita sedang melatih empati kita. Yuk, keren ya. Huruf A-nya, ya huruf A-nya adalah yang keempat dari kata great mindset. Ya ada G-nya adalah apa? Yuk sama-sama diulangi. G-nya adalah goal, R-nya realistis, E-nya empati, A-nya antusias. Jadilah pelaku, jadilah ya penggerak yang antusias, jadilah pengajar yang antusias, jadilah pribadi yang antusias. Saya cuplik dari seorang tokoh, Dale Carnegie, antusias yang murni dan sepenuh hati adalah satu dari faktor-faktor kesuksesan hampir atau dalam hampir semua urusan. Anda yang setuju?
boleh kasih reaction, boleh kasih jempolnya, boleh kasih like-nya juga boleh ya, kasih komentar setuju, setuju dan setuju. Antusias yang murni. Ya, jadi kita perlu membangkitkan antusias yang murni dari diri kita. Kita sudah antusias, tapi rasanya kita perlu tingkatkan. Supaya apa? Meningkatkan kemurnian dari antusias kita. Karena antusias menghasilkan 4 hal. 1, kecepatan dalam bertindak, meresponnya cepat, tepat. 2, kehandalan dalam memenuhi janji. Ini adalah kesempatan kita melakukan sebuah terobosan-terobosan. Yang selama ini kita masuk ke dalam zona nyaman, semua sudah berjalan otomatis, ketika ya semuanya perlu disetting kembali. Disinilah waktunya Anda bisa memenuhi ya kehandalan Anda dalam janji-janji Anda. Program Anda tetap jalan, nggak ada kendala, Anda jalan. Walaupun banyak sekali masalah, tapi Anda bisa jalankan. Yang ketiga adalah pekerjaannya segera, akurat, dan memuaskan. Dan yang keempat adalah daya tangkap kita cepat. Ya, bicara kecepatan hari ini, bisnis sangat dituntut untuk bicara speed, kecepatan. Dan tidak hanya cepat, tapi ketepatan. Ya, antusias. Huruf apa yang belum kita bahas? Yang kecil. Di jari kelingking tangan kanan kita. Ya, jadi kita mainkan 5 jari di tangan kanan, ada goal, realistis, empati, antusias, dan T-nya adalah total. Saya berikan gambar ini, Bapak dan Ibu, karena yang hadir hari ini adalah para pahlawan. Saya ingin ya memperlihatkan pahlawan kecil yang bernama Smooth. Ya, Smooth ini adalah pahlawan kecil yang menginspirasi kita para pahlawan besar ya untuk apa? Bisa melakukan tindakan-tindakan yang totalitas. Totalitas dalam segala hal. Apa saja, Gung? Saya buat catatannya. Ada 3 faktor. 1, hati, ya, mencintai apa yang dilakukan, ya, melakukan dengan senang hati, ikhlas tanpa beban. Ingat, orientasinya bukan uang, tapi pelayanan. Kita melayani anak didik, melayani teman-teman di dinas, ya, melayani organisasi. Ketika kita melayani, maka semuanya akan mengikuti hati. Kedua adalah pikiran kita fokus pada apa yang kita lakukan. Apa yang tengah kita lakukan. Kita fokus. Pikiran kita fokus. Fokusnya pada solusi. Sudut pandangnya selalu kepada opportunities, selalu kepada peluang, solusi dan solusi. Dan yang ketiga, mari kita sama-sama totalitas dalam tindakan-tindakan kita. Hari ini, saat ini bukan waktunya kita untuk bersantai-santai, tapi justru mengatur strategi, melakukan tindakan-tindakan besar, sehingga kita bisa menjadi pemenang. Dan kondisi saat ini sebenarnya kondisi yang paling tepat untuk kita menancap gas, ya, promosi, edukasi, ya, sosialisasi, merangkul massa, ya, walaupun belum menjadi income saat ini, tapi coba rangkul sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, maka lihat 1-2 waktu ke depan semuanya akan berbalik menjadi sesuatu yang sangat indah. Bapak dan Ibu, itulah great mindset yang saya bisa bagikan di forum yang sangat hebat ini. Ya, forumnya para pengelola pelatihan dan kursus di Indonesia, mewakili dari kurang lebih ya ada 500 bisa jadi yang sudah terdaftar, tapi hari ini saya senang sekali bersyukur karena ada 100 orang yang terpilih, terpanggil untuk bisa dapatkan great mindset. Sehingga kita sama-sama bisa membawa roda organisasi kita, roda bisnis kita menjadi yang great. Tidak hanya good, tetapi kita perlu menjadi yang great, diawali dari mindset kita. Hatur nuhun, Kang Moderator, Brother Afif, saya kembalikan lagi, nanti kita bisa tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, great, Kak Agung. Luar biasa. Jadi tadi kerasa nggak? Ya udah tidak kerasa nih, kita udah sampai hampir 1 jam ya mendengarkan gitu. Jadi semuanya penjabarannya gitu ya, yang Kang Agung sendiri tulis di Breaking the Habit itu ya, di buku The Breaking the Habit.
Jadi yang Iya, pertama kalau saya tadi betul. lihat adalah satu goal, terus ada Iya, realistis, masuk juga ada empati, antusias, dan total nih. Luar biasa nih. betul. Itu tadi yang saya juga masuk di pikiran saya, ternyata dengan pandemi Iya, ini kan kejadian besar. Jadi kejadian besar itu ternyata harus ada perubahan yang besar gitu ya. Terus terjadi ada betul. kesadaran dan Iya, termasuk juga tindakan juga tidak iya. biasa aja, jadi tindakan yang besar gitu ya. Luar biasa, Bro Sami-sami. Jagung. Nah, teman-teman semua, para pengelola LKP dan rekan-rekan yang hadir pagi hari ini menuju siang, silahkan kalau ada yang mau menanyakan sesuatu Boleh, tentang boleh lewat chat, materi boleh. Nanti bisa saya lewat jawab. chat atau bisa ini ya, raise hand ya, Boleh, boleh. silakan. Brother Afif, ini ada yang tanya materinya, boleh dong di-share. Oke, saya akan share. Share-nya di mana? Ya, karena gini, saya ingin share-nya kepada yang hari ini hadir. Karena kalau yang tidak hadir, dia nggak punya ruhnya gitu loh. Ya, nggak ada ruhnya nanti. Saya hanya baca gitu. Jadi bagi yang hadir, saya ingin memberikan apresiasi lebih. Jadi nanti bisa juga chat ke saya di 0811-231-257. Saya langsung kirimkan. Boleh, berapa nomornya? 0811 231 257. Boleh ya, atau nanti saya kasih share slide lagi. Ini nomor telepon saya 0811 231 257 ya, ke sini. Nah, nanti saya akan kirim. Kenapa? Sayang soalnya kalau videonya kan nanti ditayangkan kembali teman-teman. Tapi kalau materinya kalau nggak ngikutin nggak dapat nanti ya. Oke, thank you. Ini bentuk apresiasi untuk Bapak Ibu yang hari ini hadir. Siap, thank you brother. Ada lagi kira-kira dari Bapak Ibu? Di share di kolom chat juga bisa Pak Agung. Siap. Oh ya, di kolom chat ya. Boleh. Satu-satu. Ya. Oke. Siap. Yang mau materi boleh langsung. Ya. Oke. Karena setiap materi saya yakin bagus. Ya, yang paling bagus dan hebat adalah kita yang bisa melakukan. Saya setuju itu. Ya, semua materi bagus, tapi siapa yang bisa melakukan itu yang lebih bagus, itu yang lebih keren. Tadi tidak hanya good, tetapi kita perlu great. Itu. Ada yang raise hand? Oke, boleh tanya-tanya. Oke, ada Asus. Siap, monggo. Boleh nih ini kita dari chat dulu ya. Tadi ada yang raise hand, cuman saya nggak kelihatan nih ya. Iya. Cuman ini ada yang tanya, Pak, dalam situasi yang mungkin dapat ini untuk LKP lebih bertransformasi seperti apa ya biar bisa tetap survive. Nih dari Pak dari Bu Miss Ranto ya, Solo. Gimana? Jadi matur suwun sangat iki ya, dari Solo memberikan sebuah pertanyaan yang keren sekali. Kalau kondisinya LKP kita belum bisa dapatkan siswa yang banyak ya, karena operasional masih menjalani, kita bisa shifting bisnis dulu. Ya, kita bisa shifting bisnis kita bisa di sini melakukan sebuah penetrasi baru untuk usaha yang bisa fokusnya kepada apa? Cash flow. Cash-nya kita ada dulu untuk operasional. Ya, sehingga kita tidak mumet di satu problem ya, bagaimana ya dan sebagainya. Ya kalau memang sudah di luar kendali kita, ya sudah kita simpan dulu, tidak kita tinggalkan, tetapi sumber daya manusianya, ya ini usulan bahwa sumber daya yang ada bisa kita shiftingkan atau kita bisa switch kepada bidang yang bisa menghasilkan segera. Tidak salah, ya kan? Tidak juga menjadi merendahkan. Toh kita sama-sama hari ini bersama-sama kok melakukan sebuah ya penyesuaian, beradaptasi gitu. Kita tidak meninggalkan bisnis core. Nah, sama nih seperti Star Training and Consulting. Bisnis Star Training and Consulting terus jalan. Betul, terus jalan ya. Tapi hari ini kita melakukan penambahan unit bisnis, yaitu menjadi Star Retail Service. Salah satu produknya ini Cipro. Ya, jadi kita tidak fokus kepada satu masalah tersebut,
Tapi ini udah bisa, jalan ada tenaganya, brandingnya sudah. Nah, sekarang kita lakukan untuk percepatan cash flow kita. Itu biasa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan gitu ya. Karena kita tidak bisa hanya sekedar menunggu dan bertahan, tetapi kita perlu beradaptasi. Adaptasinya salah satunya tadi, kita melakukan sebuah penetrasi bisnis baru kah atau yang tidak jauh dari bisnis core kita. Mungkin itu bisa jadi solusi. Walaupun tidak ada kata terlambat ya. Tidak ada kata terlambat, sekarang waktunya yang tepat untuk kita bisa mengasah potensi. Misalnya kita punya staff, dia punya keterampilan ngedit. Kenapa dia nggak dikasih kesempatan untuk mengeksplor, mengedit konten-konten, ya? Atau ada yang suka dengan berjualan, ayo dilibatkan mereka sehingga kita bisa sama-sama berkolaborasi. Ini waktu yang tepat. Apalagi yang sudah punya masa ya, gitu, brother. Itu. Jadi ada ini ya, ada namanya bertahan mode on gitu. Kalau disebut sekarang di bisnis itu ada pivot gitu ya. Pivot kira-kira memang kalau bisnis ini off banget gitu ya, kita cari solusi bertahan dulu gitu ya, dengan mencari peluang tapi dengan tidak meninggalkan yang core-nya begitu ya. Betul. Kan ada ya, bisa jadi ada manajer kita yang jaga gawang, kitanya bisa shift gitu loh, kitanya bisa langsung concern untuk menyelamatkan cash flow. Nah, itu kan salah satu upaya kita ya, dan itu sah-sah saja gitu dalam bisnis ya. Betul. Itu sih. Teringat saya di beberapa rekan di Bandung, saya nih ya mungkin sebagai contoh ada beberapa tour travel teman-teman saya, rekan-rekan gitu yang off banget kan dengan keadaan COVID ini gitu. Betul. Apa yang mereka lakukan, ternyata mereka itu memanfaatkan database yang dia punya gitu. Jadi mereka cari produk, nah, mereka menawarkan kepada database anggota tour travelnya yang mungkin dulu alumni yang mempergunakan jasa dia gitu ya. Ada yang jualan madu, jualan nah, omsetnya luar biasa gitu. Karena mereka sudah percaya dan kenal dengan teman-teman kita ini gitu ya di jasa tour travel ini. Mungkin salah satu contohnya itu mungkin ya. Ya, jadi kita seringkali terbelenggu oleh pikiran lama kita atau terbelenggu oleh problem kita. Makanya sekarang kita perlu open mindset, kita lihat di mana ada celah, di mana ada solusi, disitulah kita maju. Dan potensi kita masih besar. Besar. Ya. Dan kita tidak meninggalkan core bisnis kita. Siap. Oke, Kang. Thank you. Siap. Materinya keren. Oke, terima kasih. Jadi kejadian yang besar butuh terobosan yang besar juga. Ya, pertanyaannya adalah apa yang bisa dilakukan oleh pengelola LKP untuk membantu menghindari resesi? Kalau selama itu di luar kendali kita ya, kalau itu di luar kendali kita, yang kita bisa lakukan adalah pertama kita doakan ya, berikan doa-doa terbaik. Lalu yang kedua, selama kita bisa memberikan kontribusi, apa yang bisa kita kontribusikan? Karena kita nggak bisa pukul rata nih, seluruh orang harus sama dengan seleranya dengan kita. Nggak bisa. Jadi apa yang bisa kita kontribusikan? Jadi peranannya balik lagi kepada diri kita. Ya, kembali lagi kepada kita masing-masing. Seperti itu sih. Yang di luar kendali kita, mohon maaf, memang itu di luar kendali. Tapi kalau itu bisa dalam kendali kita, ya kita lakukan. Kita berikan kontribusinya apa. Gitu sih. Oke. Ya, thank you. Thank you, Kang Agung. Ada lagi teman-teman yang mau menanyakan? Bisa raise hand atau bisa atau boleh juga nih kalau Pak Dr. Suarsono bisa memberikan ada 3 orang yang raise hand, Pak Afif. Ada yang 3 raise hand ya? Siapa aja. Boleh Pak, di open. Dari LKP Almana, kemudian Heri Magina College. Boleh. Ini ada dari Aceh, ya siap. Oke. Silakan ya, mau bertanya. Bisa dibuka mungkin ya, Ibu Hajah Sumiati, silakan, sudah di unmute. Monggo. Dari LKP Almana, kemudian dari Heri, Pak Heri, silakan. Ini ada tetangga jauh nih, ada Juragan Kopi Pak Sugeng nih, saya lihat juga hadir. Mas Arief. Dikasih kesempatan juga kita Pak Dr. Suarsono kalau mau menyampaikan sesuatu, Pak. Matur suwun Pak Dr. Suarsono. Ada tambahan mungkin menambahkan ini senang sekali saya untuk bisa diperkuat ya sama ayah Anda kita. Siap.
Waduh, luar biasa bagus. Top. Ya, matur suwun. Semuanya. Kondisi seperti ini kita harus berpikiran positif aja ya. Berpikiran Ya, positif. alhamdulillah. Untuk mengequip diri kita semuanya. Ada saat datang. Ya, saatnya akan datang. Sekarang periodenya periode belajar. Ya. Ya. Waktu ini kita harus melengkapi diri kita supaya kita bisa lebih menyesuaikan dengan kondisi-kondisi yang ada sekarang. Bagus, terima kasih. Kita belajar banyak. Teman-teman sekalian, terus belajar. Kita sering belajar. Kita juga belajar. Sama-sama Pak Dokter. Terima kasih Pak. Gitu ya. Ya. Ini ada yang bertanya juga nih, Brother Rafif. Izin bertanya. Core bisnis kita di LKP perhotelan. Dan Oke. rekrutmen Terus kapal pesiar. Memang adanya COVID-19 luar biasa berdampak pada operasional. Bagaimana kita memaintain dan menjadi great dalam kondisi yang luar biasa ini? Iya. Silakan. Tidak hanya perhotelan, sekali lagi kita semua kena dampaknya. Ada yang memang lebih panjang mendapatkan dampaknya. Salah satunya adalah perhotelan, pariwisata gitu ya. Tapi kita punya kemampuan itu tidak hanya untuk perhotelan atau pariwisata itu sendiri. Jadi kembali lagi kita perlu mengupgrade kemampuan kita. Kita perlu lakukan connecting lagi dengan relasi yang kita miliki. Calling mereka untuk bisa lakukan sinerginya seperti apa. Banyak hal ternyata. Apakah nih di internal bicara penyusunan kembali SOP, dilihat lagi bagaimana mekanisme bekerja, efektif atau tidak selama 5 tahun atau 10 tahun ke belakang, atau mungkin 2 tahun ke belakang. Ini waktunya. Kita bisa banyak meeting, kita banyak buka kamus lagi, kita banyak lagi menyusun lagi seperti apa. Latihan. Ini kesempatan kita latihan praktis lebih cepat. Bagaimana kita langsung praktek. Setting kamar dalam waktu yang lebih cepat. Tep, dan sebagainya. Jadi hal-hal yang kadang-kadang kita fokus kepada masalahnya. Akhirnya apa? Muncul masalah-masalah baru. Tapi coba kita shift, kita alihkan fokus kita tidak hanya kepada masalah, tapi lihatlah potensi yang kita miliki, disitulah kita fokus. Maka banyak hal yang bisa kita lakukan. Sangat-sangat banyak bahkan. Karena ingat, harta karun yang masih terpendam ini berupa apa? Potensi diri. Makanya nggak ada kata berhenti untuk belajar. Kenapa? Karena masih banyak harta karun yang bisa kita gali. Dari mana? Dari potensi diri kita. Kemampuan kita itu unlimited, Bapak Ibu. Jadi yang membatasi itu siapa? Boleh pegang kepalanya lagi? Hanya kepala kita, sebatas kepala kita yang membatasi. Padahal kita diciptakan unlimited. Nggak kaleng-kaleng unlimitednya, bukan kayak pulsa. Ya 24 jam padahal itu hanya tengah malam. Bukan, ini unlimited betul-betul. Jadi yang membatasi sekali lagi hanya pikiran kita. Jadi semua kena dampak. Ada yang pendek, ada yang panjang, itu aja. Ya tinggal bagaimana kita bisa melakukan sebuah percepatan dari strategi yang kita miliki dan titik fokus kita. Mindset kita masih open dulu, baru kita ada solusi. Kalau selama ini kita hanya bicara masalah-masalah, akhirnya ya akan kita bahas masalah-masalah. Tapi ketika kita bahas, ayo kita bahas solusi yuk. Kita punya apa? Saya punya tenaga kerja 5 orang. Ya 5-5-nya bisa komunikasi, 5-5-nya jago komunikasi. Kenapa nggak jadi belajar digital marketing? Kenapa dia nggak melakukan sebuah sosialisasi, promosi, melakukan banyak hal sebetulnya. Jadi potensinya sangat-sangat istimewa. Sayang kalau tidak dikeluarkan di tengah situasi kondisi seperti ini. Terima kasih, Kang Agung. Ada lagi teman-teman? Nah ini saya juga tertarik juga nih dengan Star Training ini ya. Dulu kan saya kenal Star Training memang fokus di bidang pelatihan. Training and consulting. Iya. Training and consulting ya. Sekarang pas kemarin ada zaman COVID itu memang karena off semuanya. Betul. Ya, bukan beralih ya, tapi memanfaatkan relasi-relasi mungkin dengan para bukan alumni perusahaan-perusahaan ya yang dulu kerjasama dengan Star dan bekerja sama gitu ya. Betul. Contohnya mungkin dengan Citos kemarin itu ya, Kak Agung ya. Betul. Ya. Tahu Star Retail ini kerjasama dengan Citos, yang dulunya itu Citos memang
apa namanya klien kita melakukan training dengan kliennya Star Betul. itu kerjasama gimana itu? Mungkin bisa Iya. jadi contoh buat teman. Betul, jadi ini adalah memaksimalkan potensi dari Relumni. Database, Betul, ya. database. Bahasa sederhananya jadi database. Nah, bagaimana database ini kita olah? Banyak sekali potensi dari database yang kita selama ini tidak pernah ajak ngobrol. Nah, sekarang kita bisa ngobrol. Kita ngobrol apa potensinya, ada jalan keluar apa, di mana kita bisa sinergikan. Akhirnya di masa COVID, kurang lebih jalan sekitar 2 minggu, kami tetapkan ada satu perusahaan baru yaitu Star Retail Service. Saat itu kita belum kebayang produknya apa. Ya, jadi baru secara apa? Ya bisa dibilang secara ini dulu deh, yang ada dulu apa? Hand sanitizer ya, kita dapat order dari beberapa teman-teman bikin masker dan sebagainya. Itu dulu jadi awal. Sampai kita perjalanan, kelihatannya ini ada bisnis yang momentum, ada bisnis yang jangka panjang. Oke, kita seriusin. Akhirnya kita membuka ada database. Sejak tahun 2015, kami dipercaya oleh salah satu klien kami, yaitu PT Chitose Indonesia yang berkolaborasi dengan Jepang. Ya, singkat cerita, kita melakukan sebuah kolaborasi ya dengan Chitose dan anak perusahaannya yaitu Cipro. Nah, Cipro ini ada produknya. Kalau Chitose, saya yakin di tempat Bapak Ibu kursus atau di rumah atau di kantor itu ada produk Citos. Nah, produk Citos itulah kursi, yang betul kursi, meja gitu ya, furniturnya. Nah, itu yang kita kolaborasikan. Kemarin alhamdulillah ada kunjungan bersama Pak Sekjen dan juga brother ya dari Jawa Barat mewakili untuk bisa memberikan sebuah pandangan kepada LKP di Indonesia ya, bahwa kita bisa kolaborasi dengan dunia industri yang banyak sebetulnya potensi-potensi itu. Alhamdulillah. Jadi kunjungan yang kemarin direspon sangat baik nih Brother Rafif ya, sehingga dibuka. Ayo kapan kunjungan yang berikutnya? Kedua, ketiga yang di Jawa Barat bisa langsung datang. Atau nanti mungkin yang di Surabaya bisa ke showroom yang di Surabaya, yang di Jakarta bisa yang di Jakarta. Kalau perlu yang Medan, Palembang, ya lakukan. Nah, nanti kita bikin surat-surat tembusan untuk kita bisa sama-sama berkolaborasi. Itu dalam satu potensi sinergi yang bisa kita lakukan. Alhamdulillah, ya dari kegiatan tersebut, pungkiri bahwa dapur kita pun menjadi ngebul gitu. Ya, banyak orang sangat sensitif ya. Kondisi saat ini tuh yang paling penting kita selain bertahan, dapur kita tetap ngebul. Apalagi ibu-ibu, masih ngebul terus, Bu. Betul ya? Masak gitu kan ya, operasional mesti jalan. Nah, bagaimana kita bisa memaksimalkan? Awali dari mindset kita mengatakan, oke, ada solusi, ada jalan, maka disitulah terbuka. Itu sih, Brother Rafif. Jadi itu ya salah satu yang dilakukan adalah yang saya berarti ya melihat dari Star Retail ini dan beberapa teman-teman usaha yang lain, kliennya dari Star Retail gitu ya, ternyata ya alhamdulillah sampai saat ini ya berarti si Star Retail ini dipercayai untuk menjadi distributor utama misalnya gitu ya, produk-produk dari Chitose gitu. Betul. Kan ini salah Padahal kalau bicara jaringannya Chitose sudah ada 850 agen, brother. Ya, Bapak Ibu, Chitose sendiri sudah punya 850 agen. Nah, saat ini membuka lagi keran untuk kerjasama, ya kita bisa melakukan sebuah terobosan-terobosan menjadi solusi gitu. Nah, ini salah satu bentuk konkret ya. Ditambah ada produksi pro dan sebagainya. Bisa dilakukan juga oleh teman-teman yang lain ya, lembaga kira-kira boleh, apa nih? Boleh. Kita ngobrol aja, gitu ya. Ngobrol aja ada potensi apa. Dan bisa jadi kami dari Star Training yang hari ini juga melengkapi ada Star Retail and Service, bisa jadi kerjasama dengan Bapak dan Ibu. Bapak Ibu punya apa? Punya apa gitu. Ya, apa yang Bapak Ibu bisa ceritakan pada kami dan kita bisa kolaborasikan di daerahnya masing-masing. Nah, itu juga sangat menarik kan, supaya kita bisa sama-sama, sekali lagi kita fokus kepada solusi. Pada solusi. Jadi saya dari Sumatera, dari apa kalau misalnya mau akses untuk ke Chitose misalnya untuk produk-produk itu bisa lewat Star Retail ya? Boleh. Nanti kita bantu hubungkan
ada surat dukungan seperti apa ya untuk melakukan sebuah kunjungan di awal atau mengenal dulu ya. Dan bisa jadi kita yang juga melakukan sebuah kolaborasi bersama gitu. Terbuka lebar. Siap. Ya, terima kasih Kak Agung. Sama-sama. Oke, nanti sebelum kita tutup, nanti saya ingin ada kalimat yang ingin saya sampaikan. Tapi nanti pada saat penutup ya. Ada pertanyaan Pak Habib di kolom chat. Boleh. Wah, Magelang. Mantap. Ini perhotelan. Siap. Oh, di Aceh mau jadi distributor. Ya, siap. Boleh ya. Agen kemungkinan Pak ya, kalau distributornya udah diisi Pak. Ya, se-Indonesia sudah terisi, paling ada potensinya jadi agen. Di kota berarti ya, tiap kota ada bisa ya? Ya, agen di kota atau kabupaten masih memungkinkan kalau itu. Masih memungkinkan. Ini tadi saya lihat Pak Sahrin ada pertanyaan. Waduh, ini lang. Host bertanya juga ini lang. Siap. Bagaimana cara menyemangati kalau Bapak sebagai ketua organisasi ya, bagi anggotanya gimana tuh Pak Agung? Iya, alhamdulillah saya punya banyak ketua yang selalu menyemangati saya. Dan cara menyemangati itu adalah bagaimana kita bukan bicara dari sisi nada atau kata-katanya, tapi ketika kita tergerak, nah disitulah memotivasi. Ya, jadi motivasi yang sesungguhnya adalah bagaimana bisa menggerakkan orang sehingga melakukan action. Nah, disitulah motivasinya. Jadi kalau sebatas retorika gitu, teknik public speakingnya, ya itu masing-masing orang punya gaya. Tetapi menggerakkan tidak, ya, membuat orang action tidak. Nah, ketika sebagai seorang pemimpin bisa membuat orang-orang sekitarnya action, itu keren. Dan saya selalu banyak belajar, salah satunya dengan ketum, ya, dengan sekum, dan juga saya sering kali berinteraksi dengan Brother Afif, saking dekatnya jadi panggilnya Brother aja, Brother Afif ya, Ketua DPP Forum Jawa Barat gitu, izin. Iya. Terima kasih Pak Agung. Sama-sama Pak. Berarti ada lagi di mana nih? Ada lagi nih. Makasih Pak Agung, sama-sama Bu Sasmiati ya. Okay. Mau tanya apa? Boleh? Kalau mau tanya apa? Saya siap jadi agen. Siap, ayo. Ya. Agen perubahan. Ya, agen perubahan. Siap, agen perubahan wajib buat kita. Ini dengan ini adalah wajib share grade ini dengan staf dan teman-teman. Terima kasih Kak Agung. Hanya kendala utama masih banyak yang belum bisa breaking the habit nih. Jadi dari online class. Betul. Jadi untuk kita melakukan sebuah breaking the habit, pendobrakan kebiasaan, sebetulnya ini tuh momentumnya. Ya, kalau sederhananya tuh COVID ini adalah momentum kita untuk melakukan sebuah breaking the habit. Perubahan besar itu, iya, seperti slide yang tadi saya share di awal ya. Jadi output dari peristiwa besar ini adalah perubahan yang besar, dan perubahan besar itu salah satunya adalah mendobrak kebiasaan-kebiasaan lama. Kita kan selama ini suka kali ya agak-agak jorok lah ya, tangan jarang kita perhatikan. Ya sekarang kita sering kali cuci tangan, ya pegang apa kita membersihkan dengan hand sanitizer ya. Lalu kita menggunakan alat pelindung. Ini kan sebetulnya sebuah perubahan. Tatanan kita ya, rumah, terus kedekatan kita ini sebetulnya. Nah, sayang kalau kita tidak mendapatkan output dari peristiwa besar. Sehingga kita tidak berhasil melakukan sebuah pendobrakan kebiasaan, breaking the habit. Ini seperti didukung gitu loh, Brother Afif, ya Bapak Ibu, seperti didukung buku Breaking the Habit ini, ya momentumnya COVID ini, dan ini tuh sebetulnya ujian buat kita semua, ya ujian untuk motivator, ujian untuk para tokoh, ujian untuk para pimpinan, ujian untuk para owner, ujian juga untuk para karyawan, ya kita semua dapat ujian ini. Makanya tadi saya katakan ini bukan ujian lokal ataupun nasional, tapi ini ujian internasional. Ujian besar bagi kita semua. Siap. Luar biasa. Thank you, Kak Agung. Thank you. Ini satu lagi pertanyaan terakhir kayaknya ya. Di mana bisa dapat bukunya ini? Breaking the Habit. Oke. Buku itu ada di Gramedia, atau nanti bisa japri ke saya. Bonusnya
tanda tangan. Siap, bonusnya nanti ada tanda tangan. Kalau beli di toko buku nggak ada tanda tangan. Padahal saya nggak jualan buku loh. Ya, Mana aja di ya, media ada ya? siap. Boleh. Ada Gramedia atau telepon atau WA saya, nanti kita sama-sama bisa ngobrol. Bonusnya ada tanda tangan. Kalau di toko buku kan nggak ada tanda tangan. Kalau dari rumah ada tanda tangan. Langsung spesial untuk siapa? Siap. Izin tanya, monggo. Ini satu lagi nih Pak, mau tanya Pak, LKP kami bisa jadi pengusaha menghasilkan produk yang kita pakai peserta didik, gimana caranya Pak? Gitu. Wah, ini sangat-sangat bisa dong ya. Anak didik kita berkreasi, kita belajar marketing. Ya, jadi perusahaan yang bisa survive itu adalah perusahaan yang settle dari sisi operasional, ya. Operasional nih, ini jadi sangat saya ada catatannya operasional. Lalu yang kedua adalah bagaimana dari sisi pelayanan, ya. Yang ketiga adalah dari sales, marketing. Jadi ketiga hal ini yang kita sama-sama ya coba kita perbaiki operasional kita, sistem kita di internalnya seperti apa, mekanismenya, lalu pelayanan kita keluar dan di dalam ya, dan yang ketiga adalah kemampuan kita selling and memarketingkan. Udah. Jadi siswa-siswa kita bisa menghasilkan produk dan kita bisa membantu menjualkan, atau mereka kita ajari untuk jadi marketer, jadi sales ya, jadi seorang yang bisa berjualan. Itu kan sesuatu keterampilan yang bisa jangka panjang. Keterampilan hidup ya, bahwa mereka punya soft skill di luar hard skill-nya mereka. Keterampilan mereka dilengkapi dengan soft skill. Kemampuan komunikasi, kemampuan untuk berjualan dan seperti itu. Siap. Oke, thank you Pak Agung. Nah, ini terakhir nih sekaligus nanti mungkin karena kita juga ada sebentar lagi ada apa? Ada duhur. Jadi betul. Kita siap. Mungkin ada pertanyaan terakhir dan nanti sambung sama tadi yang kata-kata terakhir dari Kang Agung. Siap. Bisa dipersiapkan. Ini izin bertanya Pak, gimana caranya bisa jadi instruktur yang bersemangat? Terus yang dari Topografi Training Center bergerak di bidang survei pemetaan, ingin mengembangkan lembaga saya di seluruh Indonesia, apa yang harus saya dilakukan? Silakan, Kak Agung. Iya. Sambil nanti ditutup dengan penutupan tadi ya. Oke. Siap ya, jadi saya akan jawab pertanyaan yang hebat-hebat ini, yang keren-keren ini. Pertanyaan-pertanyaannya sama-sama ya, kita luruskan dulu bahwa pertanyaan ini muncul untuk kita fokus kepada solusi. Ya, jadi kita fokusnya kepada solusi. Sekali lagi, potensi yang kita miliki itu jauh lebih besar dari apa yang kita bayangkan. Dan kita seringkali terbatas oleh pikiran kita sendiri. Bagaimana caranya kita update dan kita upgrade? Ya, satu update, kita banyak baca, tambah knowledge kita, wawasan kita. Yang kedua, kita upgrade. Kita mau melakukan dan kita mau melatih. Ya, bagaimana kita jadi instruktur yang bersemangat? Ya, latihan. Ya, latihan di depan cermin, ya, melakukan sebuah inovasi, berani berekspresi, berani untuk mengeksplor potensinya, lakukan. Ya, ingat, kita melakukan cara yang sama hari ini seperti kemarin. Ini kategorinya kita merugi. Dan inilah kesempatan kita untuk melakukan hal-hal yang tidak seperti kemarin lagi. Ngajar kita itu betul-betul fokusnya ke titik kamera. Ya, ini salah satu bocoran. Ya, bagaimana mata kita lurus melihat. Jadi kita tidak lurus atau tidak melihat ke bawah-bawah. Nah, kan kalau begini saya tidak lihat Bapak Ibu. Tapi sebetulnya saya sedang melihat Bapak Ibu. Tapi pada saat saya melihat lurus ke kamera, disitulah kita punya transfer energi kita, transfer perhatian kita, empati kita kepada audiens. Jadi fokus. Lalu bagaimana cara kita menggerakkan gestur dan postur. Intinya upgrade kemampuan. Banyak lembaga pelatihan yang bisa, salah satunya ada di Star Training and Consulting. Ya. Lalu bagaimana bisa penetrasi ya dari training center dari Bukit Tinggi ke seluruh Indonesia. Balik lagi, kita perkuat jejaring kita, update dan upgrade. Bapak Ibu, di akhir saya berikan sebuah statement penguat untuk kita semua. Boleh dicatat, kita tulis dulu pelan-pelan ya. Yang penting. Oke, boleh dicatat. Karena saya bacanya pelan-pelan, atau saya sampaikan pelan-pelan. Yang penting. Bukan apa yang saya tahu. Tetapi apa yang saya lakukan
dari apa yang saya tahu. Saya ulangi ya. Yang penting bukan apa yang saya tahu, tetapi apa yang saya lakukan dari apa yang saya tahu. Oh, Bapak udah langsung manggut-manggut nih, ya kan? Betul ya, Pak ya? Ya. Jadi yang penting tuh bukan apa yang kita tahu. Bukan apa yang saya tahu, bukan apa yang Anda tahu. Yang penting tuh bukan apa yang Anda, saya, dan kita tahu. Tetapi apa yang kita lakukan dari apa yang saya, Anda, dan kita tahu untuk kita lakukan. Yang penting tuh apa yang kita lakukan. Gitu, ya. Jadi Bapak dan Ibu, terima kasih sekali sudah menginvestasikan waktu, tenaga, pikiran. Mohon maaf lahir batin jika ada tutur kata yang kurang berkenan, ya, sikap suara yang kurang menyenangkan, atau materi yang belum tersampaikan, pertanyaan yang belum terjawab. Tapi kita sama-sama sekali lagi untuk terus berupaya bisa mengendalikan pikiran kita. Ingat, kita adalah raja dari pikiran kita. Kita layak untuk memberikan yang terbaik sehingga kita bisa memberikan yang great dari mindset kita dan tindakan kita. Sekali lagi, yang penting bukan apa yang saya tahu dan Anda tahu, tetapi apa yang saya dan Anda lakukan dari apa yang saya dan Anda tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bukan apa yang kita tahu, tapi apa yang kita lakukan dari apa yang kita tahu. Betul, Coach ya? Nah, siap, brother. Sebagai kata penutup kita di pagi hari ini sampai ke siang hari ini. Jadi luar biasa. Terima kasih Pak Agung nih. Tapi sama-sama, brother. Bagi teman-teman mungkin karena misalnya kalau ada keinginan untuk menjadi agen untuk produk-produk Citose, kan ini berkaitan banget, brother Agung. Jadi teman-teman ini kan di lembaga-lembaga itu ya butuh di seluruh Indonesia ya butuh misalnya kayak kursi Citose atau yang lain gitu. Mungkin siap support harga bersaing. Ya. Oh ya. Jadi agen di tempatnya Bapak Ibu masing-masing, produknya bisa digunakan. Itu baru satu dari potensi yang Bapak Ibu hari ini ketahui dari Star Retail Service. Masih banyak lagi. Ya, industri-industri yang sudah merapat dengan kita yang bisa kita sharekan untuk Bapak dan Ibu sehingga menjadi kolaborasi yang great. Oke. Thank you. Sekali lagi, terima kasih banyak Brother Afif, Ketua. Siap. Jadi intinya nomor telepon Kak Agung 0811 231 257. Tadi kalau yang mau minta materi, termasuk juga yang tadi udah banyak yang saya mau jadi agen di beberapa daerah, silahkan kontak langsung ke Kang Agung, ke Star Retail. Termasuk juga nanti kalau ada pertanyaan yang mungkin belum bisa dijawab ataupun bisa dilontarkan di pertemuan karena waktunya terbatas, silahkan kontak ke 0811 231 257. Itu nanti langsung sama Star Retail atau dengan Kang. Siap. Terima kasih. Sami-sami. Brother. Thank you. Coach Agung, terima kasih juga Pak Ir, teman-teman semuanya hatur nuhun. Sampai ketemu. Investasi waktu kita. Ya, terima kasih Pak Agung, terima kasih Pak Afif. Yang hari ini mendapat berkah ada penutupan nggak Pak Afif? Pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Penutup dari Sekum. Ada Sekjen, ada Pak Zul, mungkin bisa menutup kegiatan kita. Kalau ada silakan. Tadi saya udah WA Pak Sekjen belum di ini juga nih. Ada Pak Sekjen ada di dalam, masih ada. Silakan Pak Sekjen. Pak Sekjen. Atau Ketum Ali mungkin masih ada. Sip. Halo. Ya. Hadir. Siap, Bang. Dari tadi juga ada, tapi di mute terus nggak buka-buka. Gimana saya mau ngomong? Aman. Sekarang aman. Beda kalau udah Bang Zul udah muncul tuh, suasana bergembira semua. Apalagi dapat oleh-oleh dari Semarang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Agung Fatwa, sang motivator asal Bandung, Jawa Barat, yang hari ini luar biasa.
Tadi sempat saya masuk di awal pembuka, sempat saya mengikuti beberapa, hampir sekitar kurang sekitar 20 menit. Kemudian ada tamu, saya leave dulu. Sekarang tadi saya sudah sekitar 15 menit masuk kembali, saya mengikuti diskusi tanya jawab teman-teman tadi. Yang jelas intinya hari ini luar biasa, memotivasi teman-teman kita. Kang Agung, kami dari DPP, cuma hanya bisa mengucapkan terima kasih atas apa yang telah Anda sampaikan hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa membalas semua apa yang telah Anda kontribusikan terhadap organisasi ini. Nah, kemudian Kang Afif selaku moderator, Ketua DPD PLKP Jawa Barat, terima kasih yang sudah membantu acara hari ini. Sang host tetap DPP Pak Saril, kemudian seluruh teman-teman di seluruh Indonesia yang hadir. Saya lihat hari ini partisipan memang tidak begitu banyak. Mungkin teman-teman belum mengenal ini Pak Agungnya, sehingga ini dianggap biasa-biasa. Padahal ini kita bisa menghadirkan Pak Agung ini biasanya harus jelas hitungan dulu ya, jelas posnya, JPL-nya segala macam. Tapi hari ini luar biasa, beliau itu tidak ada JPL-nya, tapi benar-benar dah niat untuk mensedekahkan ilmu bagi teman-teman PLKP. Ini yang luar biasa teman-teman. Begitu juga dengan narasumber-narasumber yang lain yang hari ini semuanya. Tadi saya sempat melihat di sini ada Pak Ibu Evita, narasumber yang sudah pernah menyampaikan materi, Pak Suarsono, Pak Wisnu dan teman-teman yang lain. Ini semua juga teman-teman ini ingin berkontribusi terhadap teman-teman LKP di seluruh Indonesia. Nah, kemudian yang berikutnya perlu saya sampaikan nanti pada hari Senin, ini adalah jadwal rutin kita, seminar kita rutin DPP. Hari Senin nanti tanggal 16, ini nanti juga teman-teman sangat bagus materinya nanti yang akan dikupas tuntas oleh sang senior kita, Pak Dr. Suharsono, yang nanti hari Senin akan ketemu kembali. Nanti mohon disosialisasikan kepada teman-teman supaya nanti hari Senin bisa join kembali. Termasuk juga apa yang disampaikan Agung tadi, saya tadi sempat melihat brand Sipro ya. Sipro ini adalah salah satu perusahaan yang sudah pernah kami dari DPP bersama DPD Jawa Barat kita mengunjungi ke satu perusahaan di sana. Dan di sana banyak hal yang bisa diambil hikmahnya, selain kita tidak hanya berbicara kepada pembelian produk-produk yang dihasilkan oleh Sipro ataupun Citos, mungkin lebih populernya itu adalah Citos, tapi di sana banyak hal yang bisa disinergikan antara LKP dengan perusahaan tersebut, misalkan dalam hal program permagangan peserta didik, kemudian dalam hal penempatan lulusan yang sesuai dengan kompetensi dan keahliannya, itu juga bisa dikerjasamakan. Insya Allah juga dalam waktu dekat ini kami akan MOU bersama dengan mereka supaya nanti teman-teman LKP ini bisa Barat, orang Cimahi, orang Bandung, tapi ini di seluruh Indonesia ketika nanti mau melakukan sebuah studi banding terhadap budi ini bisa dilakukan terhadap perusahaan yang notabene adalah Kang Agung salah satu trainer di sana yang dipercaya oleh perusahaan tersebut, bagaimana mengcoaching karyawan-karyawan yang ada ratusan, bahkan ribuan karyawan yang ada di situ. Ini adalah Kang Agung yang ada di situ. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa, sampai bertemu kembali di hari Senin tanggal 16 Agustus yang akan datang. Saya tutup pertemuan ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.